Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Supriyatna dengan NIM 112210705. Saya akan menjelaskan tentang teori organisasi dalam konteks startup, membangun struktur yang agil dan responsif. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian teori organisasi. Teori organisasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi, berstruktur, adaptasi, dan tumbuh. Teori ini membantu dalam menentukan struktur yang tepat, menyusun alur kerja, dan menjelaskan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Di slide berikutnya kita akan menjelaskan tentang mengapa teori organisasi relevan untuk startup. Startup adalah organisasi muda dengan sumber daya terbatas dan kebutuhan untuk bertumbuh cepat. Mereka menghadapi tantangan seperti lingkungan pasar yang tidak pasti, perubahan strategi yang sering, tim kecil yang multi-pusing. Karena itu, teori organisasi membantu startup dalam menyusun peran dan struktur kerja, menghindari kekacauan manajemen, dan mempercepat pengambilan keputusan. Nah, untuk di slide berikutnya kita ada teori organisasi yang relevan untuk startup. Yang pertama, teori kontingensi, yaitu struktur terbaik tergantung pada situasi organisasi seperti ukuran tim, tingkat ketidakpastian, dan teknologi digunakan. Dua, teori sistem terbuka. Startup dipandang sebagai sistem terbuka terhadap input eksternal dan harus terus beradaptasi. Yang ketiga, ada teori struktur fleksibel agil, menekankan pada struktur yang datar, tim otonom, dan alur kerja kolaboratif dan mempercepat adaptasi dan inovasi. Di slide berikutnya apa itu struktur agil? Struktur agil adalah pendekatan manajemen organisasi yang mengutamakan kolaborasi lintas fungsi, literasi cepat dalam pengembangan produk, minim birokrasi tanpa hierarki. Contohnya seperti squad model dari Spotify, tim kecil yang otonom fokus pada satu produk, Scrum, dan Kanban dalam tim pengemban. Nah, di slide berikutnya ada manfaat struktur agil. Dalam startup, merespon perubahan pasar lebih cepat, mengurangi konflik peran atau kerja ganda, meningkatkan motivasi dan kepuasan tim kerja, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Tantangan membangun struktur agil yaitu kurangnya koordinasi antar tim jika tidak ada sistem komunikasi yang baik, konflik dalam pengambilan keputusan tanpa kepemimpinan yang jelas, butuh kepemimpinan yang kolaboratif bukan otoriter. Langkah membangun struktur agil dan responsif. Identifikasi kebutuhan bisnis dan visi startup, bentuk tim lintas fungsi berdasarkan tujuan, gunakan alat kolaborasi digital seperti Slack, Trello, Asana, lakukan evaluasi dan adaptasi berkala, fasilitasi budaya kerja terbuka dan feedback yang cepat. Kesimpulan teori organisasi bukan hanya teori klasik, tapi alat praktis yang membantu startup bertumbuh cepat dan tangguh. Struktur agil yaitu membuat organisasi lebih responsif, menurunkan beban birokrasi, meningkatkan kecepatan inovasi. Startup yang memahami menerapkan teori organisasi dapat menghindari banyak hambatan awal dan perkembangan strategis. Mungkin itu saja teori-teori yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.